Hai, kembali lagi di Jelita Julid bersama aku Angel dan aku Lita. Sekarang kita ngejulidnya nggak di luar ya, sekarang kita di dalam ruangan aja. Panas. Karena kita nggak mau panasan. Capek. Udah keluar. Oke, minggu ini gimana nih recap berita di minggu ini yang viral? Lu dulu deh, soalnya gue tuh berita minggu ini agak kurang serp aja gitu, kayak kurang memancing emosi gue. Padahal sudah memancing emosi loh, dimulai dari bapaknya Fadel. Itu Yang- kayak memancing emosi, tapi gue kayak alah pung gitu, kayak alah udahlah gitu, emosi. Yang dia bilang kalau si Loli itu adalah membawa malapetaka. Iya kan? Terus dia bilang, yang gue paling shock adalah yang dia bilang, beliau bilang kalau saya membesarkan anak itu dengan akidah ya gitu. Jadi jangan disangkutin kita renovasi apa ini usaha kita sendiri, nggak ada. Kalau anak-anak saya tuh saya didik akidah imannya tebal semua. Jadi alhamdulillah jalannya lurus-lurus saja. Enggak, yang gue gak suka Gila. tuh maksudnya selama ini kan Loli juga bantu mereka ya, maksudnya tapi kayak nggak tahu berterima kasih apapun gitu loh. Maksudnya dia tahu Loli udah dalam kondisi seperti itu, apa salahnya deh? Iya, minta maaf ya kami dari keluarga selama ini bla 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 atas kelakuan anak saya. Tapi nggak ada tuh, nggak ada, Boro-boro. nggak ada. Kan ada yang bilang, jadi ada tetangganya FYP di TikTok gue, katanya renovnya rumah Fadel Dibayar mangkrak. Loli itu. Dibayar Loli. Tapi setelah Lolinya pergi, ya itu nggak berjalan. Lagi ngebangun, lagi mau ditingkatin rumahnya, lagi kita sepil ya rumahnya ya. Apa? Renovnya. Terus Berarti kan si bapak itu jadi apa di sini gitu kalau misalnya Loli yang berusaha renov, lu perannya apa gitu. Iya, gue heran banget dia ngomong kayak gitu bawa agama, dia nggak tahu ya kasus tripang anaknya di mana-mana diliatin satu Itu Indonesia. gue belum lihat sih, tapi gue penasaran. Ih, Kayak, jangan, gak usah. kayak gue udah nggak bernafsu duluan melihatnya. Terus lagi ya, Rachel, Oh iya. kayaknya akhirnya bongkar teleponan dia dengan Arhan di hari ulang tahun Ziza. Iya. Ini agak gong banget ya, waktu itu kan dia bongkarnya di anniversary-nya Ziza sama Arhan. Sekarang dia bongkarnya di ulang tahun Ziza, jadi kayaknya emang berniat balasnya tuh lebih dalam gitu loh dibanding apa yang dia dapet. Apa itu? Kenapa sorry tadi? Halo? Ya gimana reconnecting gimana? Iya, Jadi ya itu kata teman aku sih dia pernah ketemuan di apartemennya, apartemen. terus Aku nggak tahu waktu dia masih sewa apartemen dulu ya kak. Cuman itu sih katanya gitu. Cuman kalau saya dapat buktinya hanya bukti chat sama foto-foto kirim ke aja, dia nyimpan foto sih lumayan banyak juga. chatnya aku apa emang? nggak nyimpan. Kayak kirim memo love, memo gitu-gitulah kak. Terus Terus saya tanya ini bagus nggak ya kayak kirim gitu. menyalahguna, dan ternyata Nurul itu ternyata namanya beneran Nurul tau. Terus gue kayak orang-orang selamat ulang tahun, happy birthday Ziza, happy birthday itu aku dan tadi udah akhirnya lu udah lihat gak sih chat yang bilang udah ya Kak Rachel, aku dan Arhan, aku dan Ziza itu baik-baik aja, aku mohon jangan diungkit-ungkit lagi apapun aku dan. Terus dia berani dia kirim ke Rachel, terus kayak malam gue kayak lu yang kasih tau Rachel. Terus sekarang lu bilang aku dan Ziza baik-baik aja, jangan diungkit-ungkit lagi apapun karena biar sama-sama nyaman aja. Kalau urusan Kak Rachel Sama diselingkuhin iya sama Salim kayak ya udahlah itu Bukan terserah kalian. urusannya ya, dia bilang Lebay gitu. kan? Maksudnya kayak, Padahal hubungan Salim sama Rachel kan bisa gara-gara Iya. istrinya dia. iya aneh kan. Gue di Twitter tuh sempat trending topik beberapa hari yang lalu, dan isinya tuh orang-orang ngebully Arhan semuanya. Kayak dia bilang, orang-orang pada bilang Arhan tuh jago ngelempar Iya batu sembunyi emang tangan. karena main bola jadi nggak tahu juga sih gue ya bolanya dilempar-lempar terus. Terus kayak banyak yang bilang kok pengecut banget, lu harga diri lu sebagai laki-laki di mana? Bukti istri lu udah selingkuh di mana-mana. Iya, Tapi masih maksudnya ini ngebelain. kayak entah karirnya terancam atau apapun ya di luar itu ya. Tapi maksudnya kayak kalau misalnya dia tahu, oh udah nih udah banyak kebukti dia salah bla bla bla, ya udah lo cut off gitu loh maksud gue. Ini kayak agak berbeda aja. Gue gak tahu mungkin takut orang tuanya yang kenapa-kenapa atau apa gitu-gitu ya. Susah sih, makanya Tapi terlepas ini kalian agak sepupu lah. Tapi ini terlepas agak berlebihan sih si keluarga Nurul ini ya. Itu dia, udah itu dia nggak tahu malu banget, sumpah.
Aduh, gue gak ngerti lagi. Yang gue malunya dia udah klarifikasi di kantor polisi, itu semua fitnah. Terus tiba-tiba VN-nya keluar teleponannya, anjing lah. Suka nggak yang dia juga bilang lebih hati-hati lagi untuk memilih teman. Iya, lu orang yang gak usah temenan sama lu. Deh, justru orang-orang harusnya hati-hati berteman sama lu. Iya, DJ. kan? Suka lagi ya. Terus kata lu yang didukung Nikita Mirzani itu, Nikita Mirzani ngomong juga. Ada di postingannya si Mail. Jadi dia foto sama Nikita Mirzani, terus Nikita Mirzani komen dapat salam dari Rachel V-nya yang bipolarnya kambuh. Aduh, gue nggak demen banget deh kalau si agak sensitif sih menurut gua, maksudnya ya mungkin dia nggak suka, tapi ya udahlah gak usah bawa penyakit mental orang. Maksudnya kita juga tahu maksudnya Rachel sama ini struggle-nya kayak gimana kan. Dari kecil juga dia udah broken home, terus dia sama Nico, dia berharapnya dia punya keluarga yang baik dan lain-lain, tapi ternyata gagal lagi juga gitu loh maksud gua. Jadi kayak nggak mudah lah jadi Rachel mungkin dengan apa yang dia punya sekarang, mungkin duit, kerjaan, tapi nggak sebanding mungkin yang dia dapat dari kasih sayang dan lain sebagainya. kayak ada yang hilang dan ada yang dia nggak punya itu gitu loh. Karena gue melihat dia dengan Nico dulu, dia secinta itu loh sama Nico. Jadi kayak Nico tuh berulang selingkuh, tapi akhirnya dia kayak oh udah, gue udah capek nih Kan gitu. dulu rumornya pas sebelum nikah udah ngambil anak orang ya. Nico ya? Kayaknya sih begitu, tapi dia kan cinta banget nih nemenin manggung si Nico dari nol terus sampai mereka punya rumah. Nah, jadi pas hamil Biro tuh juga udah selingkuh, tapi dia kayak oh ya udahlah nggak apa-apa. Ternyata pas hamil si Ade ini juga dia tetap selingkuh si Nico, jadi kayak Lu bayangin orang kayak Nico aja masih dibela sama Sylvia-nya. Ini iya, si Salim nggak dibela sama sekali. Parah apa ya Salim ya? Karena kan si Nico kan selingkuh kan, nah tapi dia tidak pernah menjalankan Rachel sama sekali. Ya benar. Jadi dia kayak oh ya udah Rachel mantan bini gua gitu loh. Maksudnya orang waktu itu dia kasus corona aja tuh si Nico tuh ngepost foto sama dia terus pakai lagu Saya Pelindung. Jadi kayak masih sama-sama masih sama-sama ngedukung untuk Rachel dan Nico. Aduh gila lu Salim bener-bener lo ya. Gila lu Salim lo. Terus pokoknya Nikita misalnya nih ya gue ngedukung Nick Mir kalau urusan sama anaknya ya. Tapi kalau sama Rachel punya mohon maaf saya di pihak Guna. Iya. Pihak Rachel. Karena udah ada bukti sih menurut gue, kayak nggak usah ditutupin lagi gitu. Rachel versus everybody. Betul. Lanjut. Yang Mbak Imo. artis. Pasti. Ya kan. Artis ini lagi panas banget. Gue tuh kan kemarin gue ngeliat ini ya potongan videonya yang Mbak Im bilang kalau istrinya itu selingkuh. Terus dia bilang saya baru pertama kali dibilang pelit sama istri saya sendiri dengan nangisnya itu. Terus netizen tuh langsung komen, ya emang yang mau tahu diri lu siapa ya pasti istri lu dong, nggak mungkin kita netizen tiba-tiba bilang lu pelit. Iya kan? Pasti karena udah istrinya bilang dia pelit. Bahkan umroh aja dia nggak tahu, artinya kan bukan dia yang bayarin, ya nggak sih? Benar. Dan umroh aja lu nggak tahu. Sekarang di TikTok gue berseliweran yang video-video lama si Paula yang bilang kalau dia dibanding-bandingin sama Nagita, iya. Terus yang nggak dibayarin. Yang sama Nagita tuh ketara banget ya, kayak dia suka nempel-nempel banget sama Nagita gitu loh. Itu videonya banyak banget kayak oh apa Gigi tuh cantik banget ya Raffi ya kayak gitu bla 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 bla. Terus ada Paula gitu kayak menurut gue kayak ya udah lu jadi Raffi Ahmad aja dulu. Maksudnya Raffi emang tukang selingkuh dulu, tapi kayak ya udahlah, kayak lu udah begini pelit lagi. Duh gue nggak bisa heran, gue nggak habis thinking banget sama Mbak Im. Pokoknya tapi menurut lu gimana? Apakah Paula bener-bener selingkuh? Tapi masalahnya dia gak kasih ketemu si Paula sama anaknya juga kan pas di hari ulang tahun. Jadi kayak datang kayak oh anaknya semua udah pergi dari pagi ya gitu kayak sedih banget tau gitu. Sedih banget anjir. Tapi maksud gue kalau soal begini ya gue tim Paula sih, maksudnya nggak apa-apa. Ya karena selama ini mungkin dia udah berusaha kayak kamu jangan pelit dong, kamu provide aku bla 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 dong. Tapi kan lu gak mau, terus lu gak mau ceraiin gue. Ya udah gue selingkuh aja gitu. Ya kan? Pasti kayak sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir lagi sebenarnya capek juga ya jadi Paula ya gitu, kayak nggak kebayang rasa. Maksudnya selama bertahun-tahun lu puji Nagita, puji Gigi itu depan dia, maksudnya jadi juga punya hati kan, lu jadi istri kayak nggak mungkin lah lu. Oke, dia bilang oh Paula tuh nggak bisa masak gitu kan, kayak iya anjir padahal dia bisa masak lo, pinter lo. Pokoknya kayak Paula tuh bla 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 bla, Paula tuh bla bla bla. Maksud gue kayak ya udahlah, kayaknya Mbak Imo ini sekelas sama Ari Wibowo gitu lah. Itu banyak banget komen kayak gitu, tapi gue nggak tahu Ari Wibowo siapa ya. Ari Wibowo tuh yang dulu ada istri, dia nikah nih sama istrinya, anaknya 4 kayaknya. Terus dia istrinya minta pisah, suaminya ceraiin karena katanya
istrinya tuh gak bisa ngatur duit bla 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 bla, sedangkan yang dikasih per bulan tuh dikit banget. Nah dia tuh artis gede, padahal lu tahu suaminya catet sampai pembalut pun dicatat. Ya Allah, kenapa sih Sumpah, perhitungan maksud gue kayak, banget? lu beli pembalut segini-segini, duit bulanan segini-segini, lu pakai beli pembalut ini. Gila. Terus abis itu dia bilang empat anaknya nggak boleh ketemu maknya. Terus lu tahu anak-anaknya juga lebih pilih bapaknya karena lebih ada duit dibanding maknya. Oke, sakit banget, gila. Gila ya, tapi udah cerai belum? Udah. Alhamdulillah. Tapi sampai sekarang maknya juga nggak bisa ketemu anaknya juga mau ketemu maknya karena dia nggak ada duit bla 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 gitu. Sumpah, kan Mbak Im minta hak asuh anaknya, jangan sampai deh. Iya. Jangan sampai dikasih ke Mbak Im. Tapi kenapa ya? Padahal kalau misalnya ngasih ke istri tuh membukakan pintu rezeki. Maksud gue kayak ya tapi juga nggak hedon gimana banget kali ya. Iya, Paula tuh sederhana banget tuh dibandingin sama geng-gengannya. Kalau gue lihat Kan maksudnya kayak padahal dia mau model papan atas. Tapi kenapa sejak sama Mbak Im jadi kayak turun? iya, padahal waktu sebelum dia nikah Gimana ya? cantik banget, high class banget dia kan. Iya, sekarang semenjak sama Mbak Im tuh kayak yang gimana ya? Kelihatan tahu aura perempuan yang bahagia dan mana yang gak bahagia gitu. Kayak Gigi awal-awal nikah tuh kayak biasa aja kan, kayak masih diselingkuhin waktu si Raffin sama Ayu Ting Ting gitu kan. Dia kayak gak kelihatan auranya sama sekali, baru-baru akhir-akhir sekarang aja. Cantik, kelihatan banget ya auranya. Aduh, bener-bener deh. Terus ada apa lagi ya? Gila Pak Impala. Gue sempat ngeliat tuh di X juga apa yang katanya Gus Miftah bercanda sama istri tuh bercandanya nempel-nempelin kepala. Oh iya, tapi soalnya gini-gini. Tapi gue lihat muka istrinya juga santai sih kayaknya. Iya sih, tapi aneh banget ya. Tapi ya kayak gitu-gitu kayaknya Kayak nyata ternyata ya. Ada orang nah, gitu mungkin ya. emang bercandanya begitu. Jadi kayak mungkin menurut mereka nggak kasar. Jadi kayak ya udahlah. Tapi gue nggak suka digituin. Nah, berhubung itu kita mending ngomong yang si Afifah itu. Oh iya benar. Yang Jadi sebenarnya yang gimana sih nih Afifah ini? Nah iya, waktu dulu kan kita pernah bahas, tapi bahasnya itu si Afifah ini dipukulin sama Derry abis-abisan, bonyok, berdarah gitu-gitu kan karena si Derry tuh ketemu sama mantannya bla bla bla, terus si Afifah nih ketemu sama mantannya Derry, berantem dijambak-jambak. Tapi katanya si Derry gak ada bantuin apa-apa. Anjir. Nah abis itu kan beredar juga video yang si Derry mukulin dia di kasur, dicekek gitu-gitu kan, dipukul-pukul. Itu kan juga ada anaknya kan sambil tidur si Victor itu. Dan yang video si cewek ini ngompol cowok apa Iya itu sih? pas Jadi gendong si ada anaknya Victor itu namanya Tahu nggak? Victor ini. Yang gue langsung kebayang apa deh, anaknya pasti itu trauma banget deh. Misalnya dia Tapi pasti maksud gue berat-berat untung gitu masih semua. kecil sih, jadi kan maksudnya emang kecil, jadi setidaknya kadang mungkin ada beberapa yang ingat, kadang ada yang enggak kan. Setidaknya dia belum umur 6 tahun, 7 tahun. Oh iya. Ini kan masih kecil, kalau dibilang gue aja mungkin umur 2-3 tahun gue gak inget apa-apa. Umur 1 gitu gue gak inget. Tapi who knows ya, tapi semoga Iya, nggak tapi sampai. katanya anaknya nggak ada unsur happy sama sekali di mukanya dia gitu loh selama ini. Jadi kayak, aduh seharusnya dibuat kenangan baik-baik aja gitu loh. Sebenarnya secara nggak langsung ngaruh sih ke psikologis. Maksud gue kayak Rachel dan Nico lagi kita balik. Maksudnya si abang dan ade tuh nggak ada bilang kekurangan kasih sayang gitu loh. Jadi kayak Rachel tetap kasih, Nico tetap kasih ya. Tapi mungkin ini dua-duanya nggak main tangan ya. Alhamdulillah Nico-nya juga nggak ada main tangan sama sekali. Mungkin ya Nico selingkuh tapi dia nggak ada marah-marah Rachel ataupun main tangan kayaknya deh. Nah itu jangan cari Iya. laki yang Jadi jangan yang main tangan sama sekali menurut gue, kayak mungkin yang lain masih bisa ditolerir asal lu tidak dipukuli abis-abisan aja. sama selingkuh. Kalau gue sih sama selingkuh juga sih gue nggak bisa. Tapi mungkin ada beberapa orang yang yaudah nggak apa-apa sama nggak main tangan. Kalau selingkuh masih bisa, yaudah deh nggak apa-apa gitu. Tapi kalau gue kayak nggak dua-duanya. Tapi gue kalau Paula gue dukung. Nggak Ya, apa-apa. Kalau Paula mah Nggak apa-apa. Emang Mbak Im tidak pantas. iya, aduh kasihan banget. Tidak pantas. Jadi mending Paula cari yang lain aja karena Paula terlalu cantik dan bisa cari duit sendiri. Jadi nggak usah sama Mbak Im. Kenapa ya dia mau Bayim ya? Gue langsung bikin kenapa dia mau Bayim ya. Ya, ih. jadi beda banget, malah disuruh prank-prank jadi nggak jelas lagi. Ya, Udah. Masih ada lagi nggak? Udah itu aja. Udah. Minggu ini yang Iya. hot, kita ringkas ya ini Dari sih. selebriti semua kurang lebih. Gitu guys. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu di video selanjutnya. Iya, yang semoga beritanya lebih menarik ya. Betul. Dadah. Thank you for watching.